Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para sepuh sepuh, para ustadz, hadirin wal hadirat, dan para hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, seluruh karyawan KSPPS BMT Bahtera, baik yang hadir di tempat yang mulia ini ataupun yang ada di via Zoom. Sebelumnya mohon maaf agak mepet karena tadi agak sedikit ada kendala. Nek kelalani sih ora tah. Sebenarnya tidak lupa karena sebenarnya kemarin juga saya sudah sempat matur sama Mas Isro Aqidatul Awam selesai. Alhamdulillah Pak diganti Ustadzah Dawi apa Ustadz Awang aku ya. Ternyata Mas Isro WA maneh jenengan mawon Mas lah. Ya wes sekarang diamanati mangke kula tak loro malih ben gantos kemarin bab akidah saniki kula pingin sekedhik bahas bab ibadah. Kitab yang akan kita pakai insyaallah kitab Safinatun Najah. Babakane tentang fikih ben kita sedaya ngertos nek tentang ubudiyah kita. Fikih itu ya rong lingkupe sebenarnya kathah banyak. Baik itu dari segi ibadah termasuk yang kita keseharian muamalah, kemudian ada fikih nikah, fikih puasa dan lain sebagainya. Karena sejatinya fikih itu kalau di dalam kitab Fathul Qorib al-fikhu hiya al-fahmu. Fikih itu ya pemahaman daripada para ulama-ulama kita dalam mengkaji Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah. Makanya dhewe sing urip ten zaman punika seneng banget tinggal maca, tinggal manut mawon wis rasa merkawis, ora usah kembali ke Al-Qur'an hadis. Yo tingkatane dhewe mboten ngeten, mboten saged karena Al-Qur'an itu bahasa Arab yang mana mempunyai makna yang sangat luas. Lah, dalam susunan bahasa Arab ada namanya nahwu sorof, ada nanti ilmu mantiknya juga ada. Lan dhewe ora nguasai kabeh kok langsung Pak Quran hadis tok ya ora bisa. Makane cukup dan wajib kita bersyukur dhewe punya beberapa pedoman ulama-ulama, diantaranya kitab yang akan kita kaji Safinatun Najah itu madhab Syafi'i. Ya mungkin ada yang madhab lain tidak apa-apa, tapi ini sebagai perbandingan ibadah madhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Salim Al-Hadrami, yang juga tak bawakan di sini kitab Kasyifatus Saja yang merupakan juga syarah dari Safinatun Najah karangan ulama lokal kita, ulama alim kita, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah dulu untuk para pengarang kitab ini. Pertama untuk pengarang kitab Safinatun Najah, Al-Alim Al-Allamah Billah, Syekh Salim Al-Hadrami, dan juga yang mensyarahinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahuma Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Di sini kita akan mengkaji bareng-bareng kitab Safinatun Najah karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang mana disyarahi oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini dituliskan di paling tinggi, di dalam paling atas awal-awal, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebuah kebaikan, niscaya dia akan memahamkannya di dalam hal keagamaan. Artinya para orang-orang alim kita sudah diberi pedoman beberapa keilmuan sehingga dapat memberikan pemahaman tentang babakan ibadah khususnya di dalam kitab Safinatun Najah ini. Sebagai pembuka, di sini saya bacakan secara ringkas saja kenapa dinamakan Kasyifatus saja untuk syarahnya dan juga Safinatun Najah dan siapa pengarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa min sya'a min ibadihi li adai afdalit ta'ah. Jadi pertama, setiap apa yang dilakukan ulama kita mesti diawali dengan bacaan basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah. Itu menjadi rutinitas daripada para alim kita ketika membuka sebuah bacaan, ngaos dan lain sebagainya, ataupun amalan-amalan baik yang kita lakukan keseharian. Para salafun as-shalih mesti kalimat paling utama basmalah dan hamdalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya kepada hambanya min ibadihi li adai afdalit ta'ah, yang mana untuk mencari sebuah ketaatan memberikan keberuntungan yang paling sempurna. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah al-mutassaf bi jami'il kamalat, dan kita bersaksi, saya bersaksi bahwasanya kalau menurut dari kalimat ini dari Syekh Nawawi, wa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, bijami'il kamalat, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat, dan kemudian kita juga bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad, Tuhan kita, panutan kita, Nabi Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, afdhalul makhluqat, yang menjadi sempurnanya, paling bagus-bagusnya daripada makhluk-makhluk Allah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat mawon, di sini dijelaskan bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani, fayakulul abdul fakil al-muqtar li rahmati rabbih, nek wong biyen-biyen ngalem niku ketika menyebut dirinya itu mesti menggunakan al-faqir, menggunakannya qaf, al-faqir. Al-faqir itu bermakna orang yang fakir. Fakir itu yang sangat butuh. Makanya nek klasifikasi dalam sebuah bab zakat, ada nomor satunya mesti yang dimasukkan dalam asnaf atau orang yang berhak menerima zakat, nomor pertamanya mesti fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Nah, fakir kalau dikategorikan gampangannya, fakir itu dari kebutuhan sehari-harinya 50% saja tidak bisa nutup. Misalnya kebutuhan hidup kita dalam sehari 50.000, beliau mencari rizki, mencari rahmat Allah dengan mencari rizki itu isone cuma 10.000, itu benar-benar butuh. Makanya beliau-beliaulah yang berhak dan wajib kita berikan sedekah, kita berikan zakat dan lain sebagainya. Nah, cara ndelok ya gampang, dari keseharian kita bisa lihatlah, khususnya tetangga-tetangga kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah konten jauh-jauh. Kita sering lihat konten ya di tengah jalan cari uang do becak dan lain sebagainya, nggak usah jauh-jauh. Mereka butuh, tapi lebih butuh lagi adalah orang-orang terdekat kita. Misalnya tetangga kita kan mesti ngerti, dari satu RT jumlahnya misalnya 30 sampai 60 kakak, mesti jenengan ngertos mana yang kebutuhannya sangat minim, itulah yang kita dahulukan. Nah, al-fakir, nah secara bahasa tadi zakat itu, fakir itu orang yang sangat membutuhkan, 50%-nya aja nggak nutup. Lah miskin di atasnya sedikit, kelas sepennya di atasnya dikit, misalnya di bawahnya Liverpool, di atasnya MU untuk saat ini, ya kan. Jadi miskin itu di atasnya sedikit. Miskin itu 50% bisa nutup, tapi 100% tidak bisa. Kebutuhannya 100.000, syukur-syukur untuk 50.000, alhamdulillah. Niku miskin. Nah, jamaknya masakin.
Makanya nek pemuda masa kini berarti pemuda yang miskin. Ini keguyonane ngeten. Masakin itu jamak dari miskin, masakin, masa kini. Jadi ulama kita dulu kalau menyebut dirinya al-faqir, orang yang sangat butuh. Butuh apa? Li rahmati rabbihi, yang membutuhkan rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan sendiri bahwasanya kitab ini dikarang langsung oleh, beliau menamakan dirinya Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jadi anaknya ada yang namanya Abdul Mu'ti, makanya Abu Abdul Mu'ti. Nama aslinya Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi atau Syekh Nawawi yang kita sering dengarnya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kalau di Arab, beliau wafatnya di Mekah, beliau terkenalnya Al-Jawi. Al-Jawi. Padahal kalau di Indonesia ini Jawa Barat atau Jawa Barat. Jawa Barat itu daerah Cirebon. Al-Jawi Asy-Syafi'i yang merupakan kang bangsa Syafi'i. Beliau madhabnya Syafi'i. Madhaban apane? Madhabe Al-Bantani kang bangsa Banten, dari daerah Banten beliau itu. Apane? Ikliman pijahane atau daerahnya. At-Tanari kang bangsa Tanari, Tanara. Jadi ada sebuah desa yang namanya Tanara. Tanara bener Pak? At-Tanari mansya'an wadaron. Jadi apane mansya'an wadaron, yaitu desane atau tempat di mana beliau dilahirkan, itu namanya desa Tanara. Itu ditulis sendiri langsung oleh beliau di dalam Kasifatus Syajah. Jadi Syekh Nawawi itu aslinya dari Jawa Barat, nah di sini Al-Jawi, dan beliau bermadhab Syafi'i dan dari Banten, daerah Banten At-Tanara, desa Tanara di daerah Banten. Itu beliau kemudian, singkat ceritanya, beliau mengarang Safinatun Najah ini, mensyarahinya, bukan Safinatun Najahnya. Kalau Safinatun Najahnya karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami yang berasal dari Hadramaut. Kemudian beliau termasuk salah satu juga yang berdakwah di Indonesia. Bahkan di sini dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, Kasifatus Syajah, beliau wafat di Batavia atau sekarang di Betawi, makamnya ada di Betawi. Dijelaskan di sini oleh Syekh Nawawi bahwasana beliau untuk tempat sekarang wafatnya di Betawi, ada makamnya di Betawi. Pengarang kitab Safinatun Najah. Kemudian beliau menamainya syarah ini dengan nama Kasyifatus Sajah fi Syarhi Safinatun Najah. Jadi dinamakan Kasifatus Sajah syarah Safinatun Najah. Dan kebetulan Safinah itu artinya bahtera, ya kan? Pas bahtera. Nek nanggon Mas Alimin lebo Safinatun Naim, ya kan? Berarti bahtera kenikmatan, nikmat. Nek nanggon Bending Sari namanya Darun Naim, rumah kenikmatan. Watan guyonan dari syahwat cari walfi. Guyonan. Jadi pas kebetulan namanya Safinatun Najah. Safinah niku bahtera atau kapal. Safinah itu artinya kapal. Nek nanggon lebo Safinatun Naim, kapale wong-wong kang nikmat ben ngibadah kalih Gusti Allah. Lah niki kalau niki tentang bab fikih. Jadi tadi udah kita bahas sedikit tentang awal kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kemudian di sini tak bahas sedikit tentang pembukaannya. Pembukaannya dari bab awal Siti Pewes. Nanti untuk bab berikutnya Arkanul Islam kita besok. Kita pembukaan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi lan kang welas asih ing dalam akhirat loko. Nek ulama terdahulu memaknai Ar-Rahmani itu kasih sayang Allah yang melampaui di dunia dan di akhirat, dan
Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang nanti kita miliki hanya orang-orang yang masuk surganya Allah, yaitu khususnya orang muslim mukmin yang nanti sampai akhir hayat kita moga-moga tetap dalam keimanan masuk surganya Allah, itu mendapat kasih sayang Ar-Rahim. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh, wabihi lan nyuwun wabihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara donya wadini lan agama. Iki biasa digunakan untuk mukadimah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in, itu diantara asal muasalnya ya kitab ini juga, yaitu Safinatun Najah awalnya menggunakan pembukaan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa lan tambahi rahmat ta'zim ala sayyidina Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane para nabi wa sahbihi lan sahabate nabi ajmaina sekabehane. Wala haula lan ora ana daya upaya wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan Allah al aliyyi kang luhur al azimi tur kang maha agung. Nah, di sini seperti tak bilang tadi bahwasanya setiap para ulama mengawali daripada kitabnya mesti diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, karena adalah sebuah hadis di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa abtar. Ada yang mengatakan abtar, fahuwa aqta, ada yang mengatakan aqta au kama qol au ajdam. Jadi segala sesuatu apapun perkara yang baik menurut syariat, awalilah dengan basmalah. Apabila tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut bisa aqta, terputus sia-sia saja. Makanya awalilah semua aktivitas kita termasuk pekerjaan kita dengan basmalah. Kemudian nanti juga dilanjut dengan hamdalah. Itu mesti daripada ulama-ulama kita mesti mengawalinya dengan hal tersebut. Walaupun basmalah sendiri di sini dijelaskan ini dari Syekh Nawawi untuk pengetahuan ya, tak bacakan sedikit. Waqtalafa fil basmalati hal hiya ayatun minal Fatihah. Apakah basmalah juga masuk dalam ayat Fatihah? Ini ada 3 pendapat. Yang pertama, fa'inda Malik, menurut Imam Malik, annaha laisat ayatun minal Fatihati, bahwasanya menurut Imam Malik basmalah tidak termasuk dari salah satu ayat dari surat Fatihah menurut Imam Malik. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, asy-Syafi'i annaha ayatun minal Fatihah. Kalau menurut Imam Syafi'i termasuk salah satu ayat dari Fatihah menurut Imam Syafi'i. Dan menurut wa'inda Abdullah bin Mubarak, menurut Imam Abdullah bin Mubarak, annaha ayatun min kulli surah. Setiap awal surat itu menjadi ayatnya menurut Sayyid Imam Abdullah bin Al-Mubarak, tapi jarang kita gunakan itu. Yang sering kita dengarkan Imam Malik tidak memasukkan Fatihah di dalam ayat surat Fatihah gitu. Makanya kalau dalam bab fikih nek nang pondokan bahas tentang bahasul masail niko, ketika ada seorang yang bermadhab Syafi'i kemudian kok makmum ning Maliki dan kebetulan Malikinya itu membaca basmalahnya itu tidak sir. Kadang kan ada yang sir dalam artian misalnya medek stilut Alhamdulillahirabbil alamin, bisa jadi dibaca lirih bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek tiba-tiba Allahu akbar Alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah, bisa jadi nanti tidak sahnya dalam sebuah ibadah karena digabungkan 2 pendapat di mana yang keduanya saling berselisih. Kemarin saya juga baru jelaskan pas ada kumpulan hari Ahad, ternyata memang ketika bermakmum seperti itu bisa jadi yang Syafi'i kalau mengetahui itu tak menggunakan basmalah, bisa jadi tidak sah sholatnya secara ibadahnya.
Tapi nek memang ono jeda ketika Allahu Akbar, mungkin lirih beliau imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, termasuk yang ada di Mekah. Kan mesti ono jeda nih. Tapi nek ono jeda nih takutnya nggak kebaca, nek nggak kebaca bisa mempengaruhi, karena yang makmum itu Syafi'iyah itu mempengaruhi dalam bab ibadah, ada yang seperti itu. Tapi semuanya benar tidak? Benar. Kita melu monggo salah setunggalipun mboten napa-napa. Melu mawon. Sing penting aja sing kaya saiki kembali Al-Qur'an hadis. Tapi ora tau ngaji kitab-kitab ataupun kajian para ulama terdahulu. Ya ngawuran nek kuwi. Karena terkadang kita melafalkan yang sifatnya tajwid aja cok urung bener. Contoh sing simpel aja kita. Ketika kita bertakbir, lafaz yang digunakan itu lafaz Allahu, menggunakannya lam. Lam kalau dalam kajian tajwid itu makhrajnya dari hafatai al-lisan ma'an ba'da makhrajid dhadi qalilan. Jadi lam itu dari tepi kiri dan kanan lidah yang diangkat bersamaan. Jadi lidah diangkat bareng, diangkat ke langit-langit atas. Jelas-jelas lam itu dari lidah, bukan dari bibir. Tapi masih banyak dari kita yang mengucapkannya dengan bibir. Apa berarti? Ya Allah. Wawu kok dadine wawu. Ya Allah. Sak krungu mboten? Iya, nembe ya tok, nembe aku ngucapke krungu bener berarti. Tapi memang terkadang dari kita sekilas atau spontanitas aja ya. Jadi spontan terkadang kita mengucapkan ya Allah, menggunakannya dua bibir. Nek wawu bener dari dua bibir, wawu dari syafatain, dari dua bibir, al baina syafataini bil infitahi, dengan terbuka, bibir dibuka. Orang nempel, nempel nanti jadi ini ba, ma. Kalau ba dan mim memang nempel. Baina syafataini bil intibaq, tutup. Tapi nek kalau wawu bil infitah, terbuka. Wawiwu. Makanya sapa sing iso ngucapke mim tanpa menggerakkan bibir kamu tawai semiliar. Ora bakal bisa. Karena memang makhrajnya dari situ. Pangucap mim dari tanpa bibir kita ora bakal iso. Ora iso. Karena mim memang dari bibir yang ditempelkan, mamimu. Lah berbeda halnya dengan lam. Lam, gue pengetahuan barang-barang ya kita rubah yang biasa mengucap. Karena lafaz jalalah itu lafaz yang paling agung. Lafaz Allah itu lafaz yang paling agung. Ojo sampai keliru menjadi naudzubillah sampai merubah makna. Contoh, Allah itu sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, ada yang memaknai artinya keluh kesah, aduh, masuk Allahu Akbar, aduh maha besar. Kan orang masuk. Allah, lamnya itu nempel ke langit-langit. Kita bareng-bareng ya, coba bismillah. Lalilu. Al. Ditekan. Allahu. Bisa kan? Bisa kan dipraktekkan. Tapi nek ora dipraktekkan dadi ini ya Allah. Nah, hal-hal yang seperti itu monggo sithik-sithik lah kita rubah, karena lafdzul jalalah adalah lafaz yang paling agung, Allah, dan itu sifatnya kalau bacaan nang cah TPK ini itu bacaannya tafkhim, tebel, makanya ditekan Allahu. Allahu. Nempel ke langit-langit jelas, bukan Allah, ya Allah. Ngene W mana? Allah, nek awang W bener. Allah ya kan, hati-hati di situ. Lam yang jelas, lam itu nempel ke langit-langit menggunakannya itu. Itu aja ya. Itu sedikit pembukaan dari kami. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas di minggu depan dari arkanul Islam, arkanul iman dan lain sebagainya. Sing istilahnya kita bahas bareng-bareng untuk kitab kaya dhewe kan tingkatane saya itu sih awam, jadi ngajine sing cilik-cilikan mawon. Naik kelasnya bangsane Pak Lutfi kan yang gede-gede ya. Malah gede. Ya aslinya ganti ya sing ngajar lihat deh, tapi rakyat iki wis sekarang pasti sira ngamanati ya bareng-bareng lah. Engko nek aku salah dileke nggih.
Nah niku bareng-bareng insya Allah minggu depan kita mulai membahas arkanul Islam, rukun-rukunnya Islam, khususnya menggunakan kitab Safinatun Najah ini yang bermadhab Asy-Syafi'i. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.